anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dan kita akan belajar tentang fase-fase bulan. Jangan lupa buat kalian untuk tetap klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya, oke? Bulan merupakan satu-satunya satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Diameter bulan adalah 3.840 km. Sebagaimana yang terjadi pada bumi, ternyata bulan juga mempunyai dua gerakan penting, anak-anak, yaitu rotasi dan juga revolusi bulan. Orbit pada bulan saat bulan mengelilingi bumi adalah berbentuk lintasan oval. Revolusi bulan mengelilingi bumi menjadi dasar dari sistem penanggalan hijriyah. Adanya revolusi bulan inilah yang juga membuat bentuk bulan yang berbeda-beda pada waktu tertentu. Mengapa bentuk bulan berubah-ubah? Bentuk bulan yang kita lihat tergantung dari posisi bulan. Saat bulan bergerak mengelilingi bumi, ia memantulkan sinar matahari. Dari bumi kita akan melihat bagian bulan yang menghadap ke kita. Bentuk bulan yang kita lihat pada malam tertentu tergantung seberapa banyak permukaan bulan yang terkena cahaya matahari pada saat itu. Bentuk-bentuk bulan yang selalu berubah-ubah inilah yang disebut fase-fase bulan. Fase-fase bulan berlangsung selama 29,5 hari. Dalam satu periode revolusi bulan ada 8 fase bulan. Apa sajakah itu? Nah, tujuan eksperimen kita adalah kalian bisa menjelaskan fase-fase bulan dan penyebab terjadinya fase-fase bulan. Kemudian kalian bisa membuat peraga fase-fase bulan secara sederhana dan kalian juga dapat menjelaskan akibat dari adanya fase-fase bulan. Yuk sekarang kita bereksperimen bersama-sama membuat peraganya. Yang pertama kalian siapkan 2 buah gelas plastik ya, bekas, kemudian kertas berwarna hitam. Miss kita nih pakai kertas buffalo, lalu kertas berwarna kuning, Miss kita pakai HVS berwarna kuning. Kalian bisa menggunakan kertas origami juga tidak apa-apa. Kemudian koin logam ya, Miss kita pakai koin logam 500-an. Kemudian alat tulis bisa berupa pensil warna hitam atau marker warna hitam. Kemudian cutter, gunting. Setelah itu kalian bisa menggunakan selotip ya, dan kertas label atau post-it. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian lipat ya kertas warna hitam, kemudian masukkan ke dalam gelas plastik, lalu kalian gambar lingkaran. Nah, lingkaran yang kalian gambar pada kertas warna kuning ini akan berfungsi sebagai bulan. Ya, seperti ini. Terus kalian gunting. Nah, setelah kalian gunting, nanti kalian akan menempelkan ke kertas lingkaran yang berwarna kuning ini yang kalian anggap menjadi bulan ini pada kertas buffalo. Ya, kita akan tempelkan di sini. Nah, kalian bisa menggunakan lem atau menggunakan double tip atau menggunakan selotip boleh. Setelah itu kalian tempelkan pada kertas yang berwarna hitam ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah. Setelah itu kalian mulai menggambar bentuk-bentuk fase bulannya. Ya, bayangannya. Kita akan menggambar bayangannya. Ya, kita akan menggambar bayangannya menggunakan spidol marker. Kenapa harus pakai spidol marker? Supaya tidak mudah hilang, ya. Jadi Miss kita menggunakan permanen marker ya, menggunakan permanen marker kita akan menggambar bayangan-bayangannya. Nah, bayangan bulan. Nah, seperti ini. Nah, ini bayangan bulan cembung ya. Ini bayangan bulan cembung seperti ini ya, bayangannya berbentuk bulan sabit. Nah, ini bayangan bulan purnama. Ini bayangan bulan cembung. Nah, sekarang kita akan membuat bayangan bulan separuh ya, atau bulan setengah ya, atau half moon. Nah, seperti ini kita gambar bayangannya bulan setengah atau bulan separuh atau half moon. Nah, seperti ini. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, ini bulan cembung. Ini bulan separuh. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat bayangan untuk membentuk bulan sabit. Nah, ketika bulannya berbentuk bulan sabit, maka nanti bayangannya akan berbentuk cembung. Gitu ya.
Nah, seperti ini. Nah, ini bayangannya untuk bulan sabit. Ini bulan separuh, ini bulan cembung, ya, dan ini bulan purnama atau full moon. Nah, berikutnya kita akan membuat bayangan untuk bulan baru atau new moon. Ya, bulan baru atau new moon. Nah, kita akan membuatnya. Jadi lingkarannya kita blok dengan warna hitam seluruhnya. Ya, jadi benar-benar tidak nampak bentuk bulannya, cahaya bulannya tertutup. Ya, jadi tidak ada. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini bayangan bulan purnama. Ini bayangan bulan cembung. Ini bayangan bulan separuh. Ini bayangan bulan sabit. Ya, dan yang ini adalah bayangan bulan baru. Nah, sekarang kita akan putar. Ini bulan purnama, bulan cembung. Kita putar lagi ya. Kemudian ini bulan separuh, ya, atau half moon. Kemudian ini bulan sabit. Kemudian ini bulan baru atau new moon. Sekali lagi ya, bulan purnama, bulan cembung, bulan separuh, bulan sabit, bulan baru atau new moon. Ini dia hasilnya. Jangan lupa kalian beri label untuk tiap-tiap fasenya. Seperti ini. Kalian beri label menggunakan kertas label pada tiap-tiap fase bulannya. Nah, ini fase bulan purnama atau full moon, bulan cembung, kemudian ini fase bulan separuh atau half moon, kemudian ini fase bulan sabit, kemudian ini fase bulan baru atau new moon, dan yang terakhir ini fase bulan purnama. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, fase bulan baru atau new moon. Bulan baru terjadi pada hari ke-1 pada siklus fase bulan. Bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dan dalam posisi yang sejajar. Ini adalah fase yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada fase inilah cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi akan terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Itulah sebabnya seolah-olah bulan tidak terlihat. Kemudian bulan sabit, ada waxing crescent hari keempat dan waning crescent pada hari yang ke-25. Apa bedanya? Pada fase bulan sabit awal atau waxing crescent, permukaan bulan diterangi oleh matahari kurang dari setengahnya. Pada fase bulan sabit awal, warnanya sangat terang karena terjadi setelah bulan baru di mana sinar matahari dekat dengan permukaan bulan. Fase bulan sabit awal atau waxing crescent terjadi pada hari keempat. Fase bulan sabit akhir atau waning crescent mirip dengan waxing crescent. Namun pada fase bulan sabit akhir ini sinar bulan semakin memudar karena sinar matahari semakin menjauh dari bulan. Fase bulan sabit akhir ini terjadi pada hari ke-25.
Kemudian fase bulan perbani atau bulan separuh, ada first quarter hari ke-8 dan last quarter hari ke-21. Apa sih bedanya dari kedua fase ini? Fase perbani kuartal pertama biasa disebut dengan fase separuh bulan. Fase ini terjadi ketika bulan berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Fase perbani kuartal pertama terjadi pada hari ke-8. Kemudian pada fase berbani kuartal terakhir mirip dengan kuartal pertama, yaitu fase separuh bulan, di mana bulan berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Namun posisi bulan yang terlihat adalah posisi yang berlawanan dengan kuartal yang pertama. Jelas ya bedanya? Kemudian fase yang keempat adalah fase bulan cembung. Ada bulan cembung awal dan bulan cembung akhir. Pada cembung awal terjadi pada hari ke-11 dan cembung akhir terjadi pada hari yang ke-17. Apa bedanya? Pada fase waxing gibbous ya, hampir seluruh bagian bulan disinari oleh cahaya matahari. Namun sebagian kecil pada sisi bulan terlihat lebih gelap karena tidak tersinari matahari. Pada fase ini terjadi pada hari yang ke-11. Pada fase bulan cembung akhir atau waning gibbous mirip seperti fase bulan cembung awal. Bulan hampir seluruhnya tersinari cahaya matahari. Namun pada fase waning gibbous ini, sinar bulan yang tidak tersinari adalah sebagian kecil dari sisi sebelah kanan. Terbalik ya, fase ini terjadi pada hari ke-17. Kemudian fase bulan purnama atau full moon. Pada fase bulan purnama, bulan, bumi, dan matahari berada pada posisi sejajar, tetapi bagian bulan yang diterangi cahaya matahari menghadap ke bumi. Bulan purnama biasanya terjadi pada hari ke-14 dan hari ke-15 dalam kalender lunar. Pada fase bulan ini menyebabkan pasang air laut atau pasang purnama. Kenapa? Karena posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kondisi tersebut menyebabkan gaya tarik bulan dan matahari menjadi optimal, sehingga permukaan bumi mengalami pasang tinggi. Jadi inilah urutan fase-fase bulan. Demikian penjelasan dari Miss Gita. Thanks for watching and God bless you.